Assalamualaikum. Sudah siap, sikap berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya, kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Kita semua sangat antusias pada pembelajaran kali ini. Oke. Siapa yang tidak hadir? Pak, Opik, Pak. Opik, Agus. Agus, kenapa Agus? Sakit. Kita sama-sama untuk mendoakan teman kita yang sedang sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baik anak-anak, apa kita sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Buku tulis siap? Siap. Buku paket? Siap. Oke, Bapak ingin tanya dulu ke salah seorang. Akmal, apakah kamu ingat ya materi sebelumnya? Apa jawabannya? Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Oke, bagus. Alhamdulillah ya, Akmal sampai sekarang masih mengingat materi sebelumnya. Ya, Aufa apa? Ya. Semoga bisa ditingkatkan belajarnya ya, Aufa. Oke. Baik anak-anakku semuanya, ya. Kita masih dalam tema Al-Qur'an ya. Yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Sebagaimana kita ketahui Al-Qur'an itu merupakan pedoman hidup kita, ya. Di sini kita akan belajar mengapa Al-Qur'an sangat menekankan larangan mendekati zina. 2, bagaimana akibat pergaulan bebas terhadap generasi muda, dan 3, apa peran kita sebagai remaja muslim untuk menghindari perilaku tersebut, ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik memahami bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan solusi terhadap masalah pergaulan bebas di lingkungan mereka. Nah, Bapak punya 2 gambar ya. Ini menarik untuk dilihat ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang sebelah kanan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ya, yang sebelah kanan, yang sebelah sini ya. Gambar tentang apa? Pernikahan. Oke, bisa lebih jelas Hilmi? Suaranya lantangkan. Pernikahan. Oke, yang kedua. Siapa? Oke, Nanda Dwi, silahkan. Coba jelaskan. Gambar tentang apa ini? Sedang berzina. Apa buktinya? Karena di rumah berduaan dengan lawan jenis. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Hilmi dan Dwi Woro ya. Oke. Anak-anakku, Bapak akan berikan sebuah kasus ya. Di sebuah kota besar, banyak remaja terlibat dalam pergaulan bebas yang berakibat pada peningkatan kasus kehamilan di luar nikah ya. Mungkin kalian pun pernah mendengar atau membaca dalam media sosial. Nah, perilaku kehamilan di luar nikah dan perilaku kriminal. Nah, bagaimana pemerintah dan masyarakat setempat berupaya mencari solusi untuk mencegah masalah ini.
sebagai pelajar, bagaimana Anda bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ini? Oke, kalian sebagai pelajar, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Silakan, Ananda Desti. Yang pertama sebagai pelajar kita harus meningkatkan kesadaran masing-masing Pak, seperti mengadakan diskusi di sekolah tentang dampak pergaulan bebas. Ya, betul. Terus selain itu kita juga bisa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan diri, seperti berorganisasi di sekolah. Nah, ini alur dari kegiatan pembelajarannya sendiri. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, analisis masalah. Ketiga, pengumpulan informasi. Keempat, penyelesaian masalah. Kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi. Untuk lebih mendalami kegiatan pada hari ini, Bapak akan kasih kalian beberapa kelompok. Ya, ini kelompoknya. Kelompok pertama Agus, Bilkis, Pais, Firda, Garneta, Yadi. Baik anak-anak, kita mulai ke tahap yang pertama yaitu identifikasi masalah. Ya, mari kita sama-sama lihat ke depan. Di sini ada surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kita sama membacakan surat tersebut. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja kelompok, untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Mohon maaf, geser. Ya, kelompok 2. Oke, silakan dibaca petunjuk kerjanya. Masing-masing dari kalian akan menganalisis masalah sesuai dengan lembar kerja kelompok tersebut, ya. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum pengisian LKPD? Apakah instruksinya sudah jelas? Ya, silakan Rehan, apa? Waktu pengerjaannya berapa menit, Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya terkait LKPD ini? Sudah paham? Oke, Bapak jawab dulu yang Rehan ya. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Ya. Silakan kalian setelah menganalisis masalah tersebut, masalah itu sudah Bapak simpan di LK kelompok masing-masing. Nah, untuk menambah referensi, kalian bisa sambil mencari informasi melalui buku teks, buku paket yang sudah ada di tangan kalian. Kemudian kalian pun bisa mengakses tafsir web. Ya, searching aja tafsir web untuk lebih mendalami apa sih isi dari ayat Al-Qur'an tersebut, ya. Dan juga ada video pembelajaran. Nanti video pembelajaran Bapak share juga. Ataupun kalian bisa menggali informasi sendiri. Silakan Bapak kasih kesempatan untuk kalian untuk mencari sendiri referensi-referensi yang bisa kalian temukan untuk memecahkan masalah yang ada. Oke, silakan dikerjakan. Ya, bagus. Sudah dapat? Sudah, Pak. Oke.
Siapa yang nyari di sini? Desti. Wi ikut bantu nggak? Ya, nulisnya. Oh gantian, bagus ya. Ingat keaktifan, kerjasama, keterampilan ya. Kalian Bapak nilai selama kegiatan diskusi ini ya. Harapan Bapak semuanya ikut berpartisipasi ya dalam kelompok. Sebelum ke presentasi, kita ice breaking dulu, sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih ya. Kalian apa namanya? Diusahakan menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, suaranya dimaksimalkan ya. Mau berdiri? Silakan berdiri ya untuk lebih greget. Dari tadi kita semuanya duduk. Oke, Bapak putarkan lagu biar kita sama-sama menyanyikannya dengan kompak. Mari kita bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aris Samdani dari kelompok 1 sebagai moderator presentasi kelompok kami, dan di sini bersama teman-teman saya juga. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD Lembaga Beasiswa tadi yang diberikan kepada kami oleh Bapak Yosef. Langsung saja, yang pertama, apa larangan utama dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2? Jawabannya Quran Surat Al-Isra ayat 32 melarang umat Islam untuk mendekati zina yang dianggap sebagai perbuatan keji dan buruk. Quran Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman yang berat 100 cambukan bagi pelaku zina sebagai bentuk peringatan yang tegas. Jadi kesimpulannya, larangan mendekati zina bertujuan melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas LKPD dari Bapak Yosef. Perkenalkan, saya Hilmi Abdul Hadi Ramadhani. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, saya Ari. Perkenalkan, saya Ari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugasnya. Yang pertama, apa larangan utama dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 yang akan dilakukan. Sebenarnya larangan dalam Surat Al-Isra ayat 32 adalah tidak karena membawa kelanjuran, sedangkan Surat An-Nur ayat 2 menetapkan hukuman cambuk bagi berzina sebagai bentuk pencegahan agar umat menjauhi perbuatan tersebut. Bagus. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok
kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD dengan tema menganalisis larangan berzina dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 20. Pertanyaan pertama, apa larangan utama dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2? Jawabannya, larangan utama dalam Quran Al-Isra ayat 32 adalah tidak mendekati zina. Sementara Quran surat An-Nur ayat 2 menunjukkan konsekuensi berat dari melakukannya, yakni hukuman cambuk bagi pelaku zina. Jika sudah cukup, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh Bapak Yosef, yaitu tentang tema menganalisis larangan mendekati zina, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Jadi untuk kelompok kelima, untuk presentasinya sudah bagus, lengkap dan bisa menambah pengetahuan dan solusi-solusi untuk menghindari zina dan dampaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rehan. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, sudah cukup Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi diskusi, analisis masalah, kemudian penggalian informasi sampai kepada tahapan penyelesaian sampai ke tahapan presentasi dari masing-masing kelompok ya sudah ditampilkan dengan baik ya. Bapak melihat dari setiap jawaban semuanya ya bagus-bagus ya. Kemudian dari segi penjelasan tentang dampak negatifnya pun bervariatif ya. Dari kelompok 1 tadi menjelaskan tentang dampak sosialnya ada, kemudian kelompok 2 ada dari dampak psikologisnya juga ada, dan dari kelompok 3 pun menjelaskan tadi ada dampak secara moral ya. Dan itu pun merupakan hal yang baik untuk disampaikan dan bisa digali lebih dalam lagi ketika kita belajar lebih lanjut memahami dampak negatif dari perbuatan zina tersebut. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Terima kasih atas kerja kelompoknya untuk mengevaluasi kegiatan materi hari ini. Silakan semuanya bisa men-scan barcode yang ada di depan. Bapak sudah sediakan. Kita akan tes sejauh mana kalian memahami materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Kalian boleh bisa maju ke depan untuk men-scan-nya. Karena anak, alhamdulillah kita masuk ke sesi kesimpulan dan refleksi. Ya, Bapak ingin minta bantuannya bagaimana kesimpulan materi yang bisa dipelajari pada hari ini. Silakan Anak Daris. Yang pertama, larangan utama perbuatan zina dalam Al-Quran yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu adalah kesimpulan materi ya, pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan kelompok 4. Kami kelompok 4 merasa senang Ya, jadi bisa tahu dampak negatif dari zina, juga bisa apa gitu bahwa zina ini. oke, terima kasih ya Nana Rufa telah memberikan refleksinya. Yang lain, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Nah, banyak yang didapatkan materinya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhir penutupan dalam pertemuan kali ini, yang ingin Bapak tekankan bahwa kita sebagai generasi muda harus penting menjaga diri, menjaga kehormatan sesuai dengan ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam yang tertera dalam surat An-Nur ayat 32 ya, dan surat Al-Isra, bahwa kita semuanya harus menjauhi pergaulan
bebas dan zina. Kita supaya tercipta kehidupan yang baik dan rahmatan lil alamin. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, ditambah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dari Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.